Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah berkaitan dengan komunikasi melalui surat ya. Nah, komunikasi melalui surat ini adalah yang akan kita bahas berkaitan dengan yang pertama, bagaimana tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu bagaimana menjelaskan strategi permintaan pesan secara rutin yang sering muncul ya, biasanya yang rutin itu. Lalu yang kedua menjelaskan bagaimana strategi penulisan pesan positif. Lalu yang ketiga menjelaskan penulisan pesan good news dan goodwill. Lalu yang keempat berkaitan dengan menjawab surat permintaan informasi, menjelaskan persetujuan kredit dan menjelaskan bagaimana memberikan informasi-informasi referensi kredit ya, lalu juga menjelaskan bagaimana cara membuat surat untuk rekomendasi ya. Nah, ini ada di buku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bahas apakah kalian pernah menulis surat atau tidak? Ya, misalnya dalam surat resmi atau mungkin surat-surat yang bersifat pribadi ya. Sebetulnya melalui platform aplikasi yang ada di App Store dan yang lain juga itu bisa disebut surat, tapi bentuknya bukan surat secara langsung tapi tidak langsung ya. Lalu pernahkah kalian menerima surat? Nah, pasti pernah ya, apalagi yang bekerjanya itu di instansi-instansi perusahaan atau mungkin lembaga-lembaga resmi atau mungkin menjadi mahasiswa juga memang sering ya teman-teman dapat surat. Nah, nanti kasih tahu temannya. Nah, di sini bagaimana cara strategi permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Nah, strategi penulisan untuk permintaan rutin dan pesan-pesan positif ini adalah menggunakan pendekatan secara langsung. Jadi, komunikasinya itu secara langsung. Pesan yang positif ini sangat dibutuhkan oleh penerima pesan karena berisi tentang bagaimana informasi ini sangat penting dan diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan ya. Nah, sebentar. Terlalu besar. Nah, segini aja ya. Kegiatan bisnis sehari-hari. Jadi biasanya permintaan rutin ini pesannya itu adalah seperti hal-hal yang sering dilakukan, misalnya ada ajuan-ajuan berkaitan dengan operasional atau mungkin tentang peningkatan SDM, ya itu kan sering dilakukan ya. Lalu juga mungkin ada laporan-laporan sebagai tembusan, nah itu juga sering dilakukan. Nah, jika pesan bisnis tidak memerlukan sesuatu yang khusus atau penerima pesan cenderung tertarik pada apa yang disampaikan, lalu juga di dalam surat itu bersikapnya netral sehingga dapat menggunakan pendekatan secara langsung. Jadi biasanya yang rutin itu dia akan melihat dulu ke siapa surat itu akan disampaikan ya. Lalu pendekatan langsung ini apa sih? Nah, pendekatan langsung ini adalah cara melakukan penulisan-penulisan pesan bisnis yang dimulai dengan pernyataan ide pokok yang jelas pada awal paragraf. Nah, selanjutnya diikuti dengan penjelasan lebih detail. Jadi biasanya dalam pendekatan langsung ini ada penulisan-penulisan bisnis. Jadi awalnya itu si pengantar depannya itu pembukanya itu tidak terlalu banyak. Jadi di dalam suratnya itu selain yang dituju ada pembuka, ada isi dan penutup. Nah, biasanya di dalam pesan rutin ini mereka memaksimalkan di bagian isinya dan secara mendetail apa yang harus dilakukan dan apa yang diminta di dalam surat tersebut. Lalu di sini kita diskusikan apa sih kelemahan dan keunggulan ya berkaitan dengan pendekatan langsung. Keunggulannya yang pertama, meningkatkan pemahaman secara komprehensif, secara menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Lalu yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Lalu yang ketiga, menghemat waktu bagi penerima pesan. Nah, yang pertama, meningkatkan pemahaman secara komprehensif menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Nah, biasanya dengan pendekatan langsung ini, si pembaca akan lebih tertarik karena dia akan fokus bukan dalam pembuka, tapi langsung penutup dan tujuan dari isi surat tersebut ya. Makanya si pembaca itu lebih fokus ke isi surat biasanya. Lalu juga menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Jadi biasanya si isi surat itu adalah hasil terakhir yang akan disampaikan melalui surat tersebut gitu ya. Jadi tidak ada lagi kayak pertimbangan-pertimbangan dan yang lainnya itu biasanya munculnya di dalam isi surat secara pendekatan langsung.
Lalu yang ketiga, menghemat waktu bagi penerima pesan. Ya, ini sangat menghemat waktu karena, sudah diketahui analisis surat yang disampaikan dan tujuannya seperti apa sehingga, si pembaca ini tidak usah memikirkan kembali atau mempertimbangkan kembali isi surat dari, yang dibuat atau yang dikirim oleh si pengirim surat, ya. Oke, lalu apa sih kelemahannya? Nah, kelemahannya kalau menggunakan pendekatan langsung ini, faktor kebiasaannya itu di mana orang itu cenderung menyampaikan suatu pesan ini berdasarkan cara berpikirnya. Ya, jadi biasanya tidak terstruktur. Apa yang dia pikirkan karena langsung kepada poinnya, jadi, dia tidak memikirkan nanti kelemahan dan kekurangannya atas isi surat tersebut. Walaupun tadi disebutkan di dalam kelebihan, bahwa surat tersebut ini akan membantu si pembaca karena langsung ke titik poin. Tapi dengan cara si pengirim surat ini mengirimkan surat atau tulisan-tulisan secara langsung ya, nah itu mungkin, nanti hasilnya akan ada, si penerima surat itu akan memberikan rekomendasi atau mungkin persetujuan atau pertimbangan kedua kalinya ya. Lalu yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Nah ini yang tadi saya jelasin. Jadi kalau misalnya surat pendekatan langsung ini, dia lebih ke to the point, langsung ke intinya. Ada baiknya dan ada buruknya karena ya nggak semua si penerima surat itu dia, paham langsung dengan poinnya gitu ya, nggak semua. Jadi ada juga yang penerima surat itu dia harus melihat tuh latar belakang, masalahnya apa atau mungkin dasar hukumnya apa, sehingga tujuan surat tersebut harus diungkapkan seperti itu. Oke, kita masuk ke yang kedua. Strategi penulisan permintaan rutin. Nah, strategi penulisan permintaan rutin ini adalah suatu permintaan yang dianggap bersifat rutin jika merupakan bagian dari hal yang normal atau biasa dilakukan dalam kegiatan bisnis. Nah, pada umumnya surat permintaan rutin ini dapat digunakan untuk kalangan internal maupun eksternal dalam perusahaan ya. Untuk melakukan perorganisasian atas pesan rutin tersebut dimulailah dengan menyatakan adanya ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Contohnya harus lebih spesifik, jelas, lebih tegas ya sehingga mudah dipahami oleh penerima pesan. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang seperti kita bicara langsung gitu ya. Jadi tidak boleh dalam surat itu tetap harus menggunakan bahasa-bahasa yang, sedikit baku tapi bisa, dipahami oleh si pembaca. Apalagi kalau tujuannya kepada owner atau pemilik si perusahaan ya. Lalu yang ketiga di sini ada pendekatan lain seperti pendekatan, tanya jawab di mana pada bagian, pertengahan ini suatu, permintaan ini dinyatakan secara jelas permintaannya atas berbagai informasi seperti misalnya ada permintaan berkaitan dengan spesifikasi produk, harga, cara pengiriman, cara pembayaran, garansi, ukuran, warna, dan kegunaan produk. Jadi biasanya ini lebih mendetail si suratnya gitu. Jadi misalnya kalau kalian beli elektronik nih misal ya, beli laptop misal, laptop baru, MacBook misal ya. Nah di dalam laptop MacBook itu pasti ada manual booknya yang dikasih gitu. Jadi bagaimana tata cara, si penggunaan, produk yang dibeli oleh kita gitu supaya tidak salah, supaya tidak rusak gitu. Nah itu, digunakan dan itu bentuknya manual book juga itu bisa dikatakan sebagai surat, tapi suratnya dalam bentuk banyak gitu ya. Tapi suka ada namanya surat garansi ya. Nah surat garansi itu hanya satu lembar gitu depan belakang, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia, itu secara umum. Kalau orang Indonesia yang beli ya. Nah itu adalah surat garansi yang bisa, menggantikan ya, menggantikan produk pada saat produk tersebut cacat atau tidak bisa digunakan, tidak sesuai dengan spesifikasi dan yang diinginkan, itu bisa digunakan. Nah, surat itu adalah surat resmi langsung yang, diberikan oleh si perusahaan kepada si, pembeli gitu. Jadi itu sebagai surat resmi. Walaupun bentuknya ya ada bentuk kecil, ada bentuk sedang, bukan bentuk, sebesar A4 gitu ya, tapi itu bisa dikatakan sebagai surat resmi. Lalu yang selanjutnya ada yang dikatakan strategi penulisan pesan-pesan positif. Nah, penulisan pesan-pesan positif ini, misalnya mencakup dengan good news, jadi kabar baik ya, kabar baik di dalam sebuah perusahaan dan goodwill. Nah, dunia bisnis ini dalam pesan good news ini meliputi dalam keadaan yang menyenangkan dan mengembirakan bagi pihak lain. Jadi tidak mungkin good news ini di dalamnya, tidak, berisi tentang membangun karya
sumber daya manusia gitu ya, tidak mungkin atau menyemangati manusia atau SDM gitu ya, enggak. Jadi good news ini pasti hal-hal yang positif gitu ya, enggak mungkin tidak memberikan semangat, tidak menyenangkan dalam sebuah perusahaan gitu. Nah, ada 3 komponen di dalam good news ini tetap ya. Yang pertama itu ide pokok yang jelas. Jadi surat menyurat ini sangat penting ya, kalau teman-teman sudah ambil mata kuliah bahasa Indonesia atau mungkin dari dulu dari SMA sudah diajarkan bagaimana membuat surat yang baik dan benar. Yang bedanya itu sekarang itu hanya menggunakan komputer laptop saja. Sebetulnya surat itu kan asalnya dari tulisan yang kita buat secara tertulis itu dipindahkan ke aplikasi yang ada di komputer gitu. Jadi sebetulnya kita harus memahami dasarnya dulu. Seberapa bagus apapun laptop yang kita punya atau teknologi yang kita punya, kalau kita tidak punya dasarnya, tidak punya ilmunya untuk membuat surat secara bagus, secara santun, mudah dipahami ya, penerima surat tidak akan memahami maksud dan tujuan kita ya. Selain ide pokok yang jelas, penjelasannya rinci ya, betul ya. Seperti yang tadi pada saat kita beli laptop ada manual book dan surat garansinya. Jadi semuanya pada saat beli itu sudah include semuanya. Jadi sehingga si pembeli itu tidak merasa keraguan ya. Pada saat nanti ada terjadi sesuatu, si pembeli ini akan secara spontan atau secara eh, apa eh, secara positif ya memberikan masukan-masukan kepada si produk tersebut. Lalu jangan lupa diakhiri dengan penutup surat. Biasanya penutup surat itu kalau tidak berkaitan dengan terima kasih atas kerjasama yang baik atau mungkin berterima kasih atas telah menerima surat yang disampaikan saat ini gitu ya. Lalu cantumkan sedikit saja ide pokok berkaitan dengan bahwa surat ini bertujuannya untuk apa. Boleh disimpan di akhir ya gitu. Nah, ini ada pesan good news dan goodwill. Nah, kalau goodwill apa sih? Dia akan meningkatkan hubungan bisnis antar karyawan ya, klien dan masyarakat selama proses pekerjaan itu terjalin dengan baik. Nah, contohnya biasanya nih kalau untuk karyawan-karyawan itu biasanya ngadain perlombaan ya, juga tur perjalanan dinas, kegiatan yang santai dan menghibur. Nah, itu juga mempengaruhi ya dari segi surat. Jadi biasanya karyawan itu lebih percaya ya, trust kepercayaannya tinggi pada saat ada surat dari pimpinan langsung atau dari instansi terkait dibandingkan surat share dari melalui aplikasi-aplikasi platform yang disediakan di sebuah aplikasi store gitu ya biasanya. Karena biasanya surat tersebut itu bisa menjadikan seorang pegawai itu merasa dihargai ya, apalagi kalau ada undangan kayak gitu itu merasa karyawan tersebut dihargai oleh si lembaga atau perusahaan yang dia jajaki gitu ya. Nah, lalu good news. Nah, good news tentang pekerjaan tuh kayak gimana sih? Nah, lihat di sini ada penyampaian pesan bisnis yang menggembirakan yang berkaitan dengan dunia kerja yang diantaranya adalah dia melakukan promosi jabatan kepada para karyawan yang berprestasi. Juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi baik dalam bentuk keuangan maupun properti. Jadi biasanya good news itu kalau nggak dapat bonus biasanya ya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sehingga peningkatan kompetensi pekerja tersebut didukung gitu secara penuh oleh si perusahaan atau mungkin dalam bentuk properti ya, mungkin dalam bentuk kendaraan atau mungkin dalam bentuk laptop atau dan yang lainnya. Jadi sebetulnya kalau bentuk hadiah itu tergantung dari kemampuan si perusahaannya. Jadi di anggaran itu tidak masuk ke anggaran si perusahaan tapi dilebihkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Jadi good news-nya biasanya seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau naik jabatan biasanya itu secara otomatis akan mendapatkan bonus gitu ya. Karena mungkin kan kalau naik jabatan kayak gitu ada latar belakangnya ya, nggak mungkin si pemilik perusahaan itu tiba-tiba menaikkan prestasi orang tanpa ada latar belakang prestasi sebelumnya gitu, atau mengharumkan nama si perusahaannya, atau menjadikan tambahan value ya, nilainya tuh ditinggikan gitu si perusahaan. Jadi prestasinya kayak gimana ya tergantung perusahaannya memilihnya prestasi seperti apa. Jadi tidak bisa saya jelaskan rata-rata prestasi seperti apa. Tapi kalau yang secara umum biasanya perusahaan itu akan menilai prestasi pada saat kita memberikan kontribusi besar kepada si perusahaan gitu ya. Gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini bagaimana sih menangani permintaan kredit rutin? Nah, yang pertama, persetujuan kredit
itu merupakan surat yang memberikan berita baik kepada nasabah. Pada saat teman-teman mengajukan kredit ke pihak bank ya, biasanya ada yang namanya nanti surat kredit rutin ya atau penawaran kredit. Nah, penawaran kredit juga itu sebagai surat resmi kepada calon nasabah atau nasabah yang sudah lama tapi belum menggunakan fasilitas bank ya. Nah, itu juga sama. Nah, untuk melakukan kredit setelah permintaan lalu ada yang namanya persetujuan kredit. Nah, di dalam surat persetujuan kredit itu biasanya banyak selain dari akad kita pertama ya menggunakan apa akadnya, lalu juga tujuannya untuk apa, nominal kreditnya berapa, lalu juga selisih dengan banknya berapa itu dijelaskan secara transparan dan detail. Nah, itu bentuknya apa persetujuan kredit gitu. Jadi biasanya pada saat kita kredit itu kalau teman-teman langsung kredit itu tanyakan ada surat persetujuan kreditnya enggak gitu ya. Berarti kalau misalnya teman-teman kalau ngambil rumah nih ya, SPK-nya gitu ya, surat persetujuan kreditnya sudah ada atau belum gitu. Karena kalau tidak ada persetujuan kredit itu biasanya nasabah tidak bisa mengambil kredit tersebut gitu ya. Lalu yang kedua ada memberikan referensi kredit. Jadi biasanya referensi kredit ini dia bermula dari kebingungan nasabah harus memilih kredit apa kira-kira yang cocok untuk diambil dan sesuai dengan kemampuan si nasabahnya gitu ya. Karena kan kredit di bank itu banyak banget ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma kredit rumah, enggak, jadi banyak sekali. Terus yang kedua, bagaimana sih cara kita melihat cara menulis surat ya? Nah, cara menulis surat teman-teman sudah tahu ya caranya kayak gimana. Nah, ini gambarannya teman-teman. Nah, di sini ada yang pertama siapkan kertas kamu. Nah, kalau misalnya bentuknya suratnya dalam bentuk kertas ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuknya Word atau mungkin Excel atau mungkin yang lainnya, mangga siapkan dengan aplikasinya. Nah, jangan lupa di dalam surat ini yang pertama itu yang perlu dilakukan adalah nama dan alamat ya, alamat si yang ditujunya. Atau mungkin yang pertama ini adalah ucapan salam seperti YTH. YTH itu yang terhormat. Tapi saat ini tuh bagusnya penulisan yang terhormat itu adalah tulis langsung yang terhormat gitu ya. Jadi tidak boleh disingkat. Tapi kalau misalnya namanya panjang ya boleh gitu ya. Tapi kalau ini kan contohnya hanya namanya Jo doang ya. Jadi kayaknya bagusnya pakai yang terhormat gitu ya tulis. Itu silahkan nanti di situnya alamatnya di sini diikuti dengan di bawahnya itu diikuti dengan lokasi si penerima suratnya gitu ya. Gitu. Kalau misalnya nanti surat resmi itu biasanya di sini ya teman-teman nih. Di sini itu biasanya ada nomor surat, lalu perihal, lalu lampiran di sininya apa ya. Perihal itu ya berarti tujuan surat ini untuk apa? Ya, mengenai apa. Tapi kalau lampiran itu takutnya ada file-file yang tidak bisa diungkapkan di dalam surat pengantar gitu ya. Jadi itu namanya lampiran. Nah, ini gambarannya seperti ini. Lalu juga selanjutnya tuliskan paragraf pembuka. Nah, kalau ini kan suratnya bentuknya surat seperti bukan resmi ya sebetulnya. Supaya teman-teman lebih paham aja sih. Tapi surat contohnya ada di buku sih kalau kalian mau lihat ya. Nah, di sini ada paragraf pertamamu nih, secara singkat jelaskan alasan kalian menulis surat. Kalian dapat ajukan pertanyaan dan memberikan kabar singkat. Misalnya kalau secara antar teman misalnya walaupun dalam usaha misalnya aduh sudah lama banget nih kita nggak ketemu gitu ya. Tujuan saya menulis surat ini mengenai kabar kamu seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya di surat resmi nggak usah menanyakan kabar teman-teman ya. Jadi langsung saja biasanya kalau orang Islam itu biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau misalnya salam sejahtera, semoga Tuhan melindungi kita, misalnya gitu ya, atau kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Udah langsung aja tujuan bersama surat ini kami dari misalnya Universitas Saleh Al-Aitam atau apa atau saya sebagai mahasiswa Universitas Saleh Al-Aitam akan mengajukan misalnya permohonan kepada Universitas Saleh Al-Aitam misalnya berkaitan dengan surat keterangan misalnya berkaitan dengan surat keterangan menjadi mahasiswa. Nah, itu juga kan surat resmi ya. Jadi silakan gunakan kata-kata yang resmi. Nah, lalu di sini ada kemudian lanjutkan dengan menata gagasan kalian menjadi paragraf. Nah, ini ya. Dalam satu paragraf itu biasanya sebagai pembuka itu 5 kalimat ya. 5 kalimat itu tergantung titiknya. Tapi kalau misalnya memang pesannya sangat singkat dan hanya langsung to the point yang tadi menggunakan pendekatan langsung, hanya butuh 3 paragraf atau 2 paragraf saja ya. Jadi bukan berarti kita dengan surat ini bisa memboroskan kata, tidak bisa ya. Jadi kita juga harus menghemat kata supaya si penerima pesan ini bisa cepat memahami maksud dan tujuannya gitu ya.
Lalu setelah itu tuliskan paragraf penutup singkat. Nah, di sini biasanya di akhir teman-teman ya penutup ini. Jadi pembuka isi penutup. Nah, di sini paragraf ini menyimpulkan surat yang berisi doa serta pernyataan terakhir gitu. Jadi terima kasih atas kerjasamanya yang baik saat ini selama 1 tahun ini. Nah, itu kan berarti pernyataan akhir ya. Oke. Nah, lalu terakhir tutup suratnya jangan lupa ya dalam penutup ini caranya mengucapkan selamat berpisah dan dalam surat juga misalnya jika suratnya formal kamu bisa menggunakan salam hormat ya atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga di sini jika suratnya informal kamu bisa menggunakan salam dari siapa atau dadah atau salam kangen atau apa ya bisa. Nah, di sini penutup apa yang bisa dipakai? Nah, ini ya yang ada di sini. Jadi biasanya posisinya di kiri atau di kanan itu boleh ya. Tapi kalau misalnya perusahaan itu biasanya di kanan sebelah sini ya. Gitu. Lalu juga oke. Okay. Nah, di sini eh jangan lupa pada saat penulisan misalnya dengan hormat atau salam sayang atau apa ya, jangan lupa dicantumkan koma ya. Nah, supaya si pesan ini dia belum selesai. Jadi yang menyampaikan salam ini siapa? Adalah si pengirim suratnya gitu ya. Gitu. Jadi koma ini sangat berarti di dalam surat ya. Nah, udah mungkin hanya lebih ke situ aja intinya ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya di dalam penulisan surat ini teman-teman harus paham bagaimana, isi surat, tujuannya seperti apa. Kalau menggunakan pendekatan langsung ya memang lebih kepada to the point, tapi to the point ini juga bisa jadi kelemahan bagi si pengirim surat gitu. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu kasar gitu dalam, menjelaskan suratnya. Jadi harus, lembut dan mungkin kalau misalnya apalagi kalau kita berharap ingin dinaikkan jabatannya gitu ya. Jadi bagaimana cara kita merayu si pimpinan gitu ya dengan prestasi-prestasi kita laporkan tapi tidak bersifat sombong gitu, tidak bersifat riak juga gitu. Nah itu juga kita harus belajar untuk mengonsep sebuah, surat gitu ya. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan, pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.